Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita akan berbicara tentang Koperasi Merah Putih. Yang pertama, kita akan bahas apa itu Koperasi Merah Putih. Yang kedua, bagaimana permodalan dari Koperasi Merah Putih. Tiga, apa tujuan dari Koperasi Merah Putih, apa targetnya, bidang usaha apa saja yang digarap oleh Koperasi Merah Putih, serta bagaimana kondisi di lapangan. Sekarang yang pertama, apa itu Koperasi Merah Putih? Nah, Koperasi Merah Putih diharapkan sebagai badan usaha, sebagai soko guru ekonomi rakyat. Diharapkan menjadi sarana untuk memperpendek jalur distribusi dalam penyaluran bahan makanan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat, serta diharapkan bisa didirikan di 80.000 desa di seluruh Indonesia, di seluruh penjuru negeri. Nih, Koperasi Merah Putih ini merupakan salah satu program ekonomi dari Kabinet Merah Putih yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan keputusan Presiden tahun 2025. Sebagaimana dengan anggarannya, anggaran Koperasi Merah Putih ternyata lumayan besar, sampai 3 miliar ya, yang disalurkan melalui himpunan bank negara, diantaranya BRI, BNI, Mandiri, dan lain-lain, melalui KUR, kredit usaha rakyat. Dan besaran yang 3 miliar itu bukan dalam bentuk cash ya, tapi dalam bentuk platform, yakni dalam bentuk modal, baik berupa alat maupun bahan, seperti pengadaan kendaraan operasional, ya, pembangunan gedung, gudang, dan lain-lain seperti itu. Bukan uang cash. Nih, selanjutnya, terus tujuannya apa? Nah, tujuan dari Koperasi Merah Putih adalah satu, pemberdayaan ekonomi rakyat. Yang kedua adalah memudahkan rakyat dalam mendapatkan bahan kebutuhan pokok. Yang ketiga, mengurangi rantai distribusi. Yang keempat, dari tujuan Koperasi Merah Putih ini adalah meminimalisir tengkulak yang merugikan petani ya. Yang kelima, memudahkan rakyat terhadap akses modal usaha. Yang keenam, meminimalisir praktek rentenir, pinjaman online, dan judi online. Terus apa targetnya? Nah, target dari Koperasi Merah Putih ini adalah seluruh rakyat Indonesia di segala penjuru negeri ya. Yang kedua, berdiri di 80.000 desa di seluruh Indonesia. Target yang ketiga adalah diharapkan membantu dalam kemandirian pangan. Dan yang keempat adalah ini salah satu program pusat yang dirasakan langsung oleh rakyat, serta rakyat terbebas dari rentenir, pinjaman online, dan judi online. Terus bagaimana bidang usahanya apa saja? Ya, bidang usaha dari Koperasi Merah Putih ini minimal ada 7, diantaranya pendirian gedung koperasi, ya, kantor koperasi. Yang kedua adalah pengadaan sembako. Yang ketiga adalah simpan pinjam. Yang keempat adalah klinik desa. Yang kelima adalah apotek desa. Yang keenam adalah cold storage atau pergudangan. Dan yang ketujuh adalah logistik desa. Itu dari beberapa bidang usaha yang bisa digarap oleh Koperasi Merah Putih. Terus bagaimana kondisi di lapangan? Ternyata kondisi di lapangan, ternyata potensi dan kondisi geografis desa itu beragam. Yang kedua, kualitas SDM yang berbeda, baik pemahaman, kemampuan, serta tujuan dalam bergabungnya dengan Koperasi Merah Putih. Yang ketiga, ya, kita harus berkaca dari pengalaman gagalnya KUD masa lalu. Yang keempat, perlu kita dalam pengawasan serta pelatihan pengurus Koperasi Merah Putih. Dan yang kelima, ternyata tidak semua kepala desa di seluruh Indonesia siap mendirikan Koperasi Merah Putih dalam waktu dekat. Nah, itu tentunya kita menjadi perhatian kita semua, harapan kita semua, bahwa mudah-mudahan Koperasi Merah Putih bisa segera berdiri di 80.000 desa di seluruh Indonesia, dan keberadaannya
dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.